Kalau Allah mengampuni dosa kita, artinya dosa yang langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kita sesama manusia, Allah tidak bisa mengampuni. Dosa suami dengan istri, dosa istri dengan suami harus saling memaafkan suami dengan istri. Dosa bapak kepada anak, dosa anak kepada bapak harus saling memaafkan bapak dengan anaknya. Ibu dengan anak juga begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi qad a'tana bi ni'matil imani wal islam wasihhatan wa fursatan kamilatan hatta nastati an najtami'a fi hadzal masjid al mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhal hadirun, para alim wal ulama, para asatid wal asatidah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, mari sejenak kita bertafakur sembari berucap syukur dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam ayat lain umpamanya di Quran surah 18 ayat 109 atau 110 itu Pak Buya. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya engkau jadikan air laut sebagai tinta untuk menghitung ilmu Allah, untuk menghitung nikmat Allah, pasti air laut tersebut akan kering sebelum kamu selesai untuk menghitung ilmu dan nikmat Allah tersebut. Dalam ayat lain juga Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dari beberapa ayat itu saya mengajak kita pada pagi subuh yang mulia ini, mari sejenak kita iktikaf Bapak dan Ibu. Nawaitu an iktikafa sunnata lillahi ta'ala. Ya, sengaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan iktikaf kita yang sebentar ini sama pahalanya dengan iktikaf kita satu malam suntuk. Amin ya rabbal alamin. Makanya kosongkan dari yang lainnya dulu. Kita niatkan hari ini, pagi ini kita sejenak beriktikaf ya di masjid ini dalam rangka bertafakur, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya salawat beriring salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Mudah-mudahan kita yang selalu bersolawat kepada beliau akan tercatat sebagai umat baginda Rasul yang akan mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar nantinya, di yaumil mizan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena kita masih di bulan Ramadan penggal pertama, ini hari yang terakhir ya, 10 hari pertama masih babak penyisihan, di mana-mana masih rame ya, masih rame masjid dan musola kita. Di babak penyisihan mudah-mudahan kita masuk babak selanjutnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, umur panjang, istiqomah iman kita ya, sampai selesai, sampai idkum minan nar nantinya. Sebagaimana diungkapkan dalam beberapa riwayat bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah, bulan untuk pendidikan, pelatihan, pengajaran. Jadi Allah yang melatih kita, Allah yang mendidik kita di bulan Ramadan ini. Jadi bukan kita yang mendidik, tapi bukan Nabi Muhammad yang mendidik, tapi Allah turunkan satu bulan Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan, untuk kita dilatih oleh Allah sebagai bulan tarbiyah. Kalau yang namanya dilatih, dididik, tentu punya tujuan. Tujuannya kalau di dalam surah Al-Baqarah 183 jelas, la'allakum tattaqun. Oleh karena itu pada pagi yang mulia ini, berapa menit Pak pengurus? 15 menit. Pada pagi yang mulia ini saya teringat dalam ungkapan para ulama kontemporer bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan tarbiyah. Jadi judul kita hari ini adalah santri. Setuju Bu? Kita sebagai santri, tarbiyah, robbaya, asal muasalnya kan robbaya atau robba, artinya mendidik, mengasuh, membimbing, mengarahkan. Nah, jadi Allah sebagai pendidiknya, kita yang dididik, maka kita disebut dengan santri. Santri dalam bahasa pesantren adalah anak-anak yang mondok di pesantren. Kita mondoknya di mana? Mondok di bulan Ramadan. Kemudian mondoknya juga di mana lagi? Mondoknya di masjid dan musola yang ada di Tanjung Pinang ini. Saya yakin dan percaya, kemarin saya ke salah satu masjid di ujung Tanjung Pinang, ternyata ada jamaah di sini Pak, yang biasa di sini ketemu saya. Ternyata ikut juga safari. Ya. Saya pernah di Makassar, masjid apa? Buka di masjid Makassar, masjid 99 kubah itu, masjid terapung. Ternyata ketemu dengan orang Tanjung Pinang juga di sana juga. Jadi kita ini semua safari. Kenapa? Karena menurut salah satu tokoh Indonesia, seorang profesor, kita ini adalah musafir Bapak Ibu. Ya, musafir. Jadi yang namanya musafir kemana saja bisa. Pendidikan, pelatihan, pengajaran, bimbingan, itu bisa saja di mana. Di bulan Ramadan ini kita dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui satu metode Allah, yaitu puasa Ramadan. Apa itu santri? Santri itu kan terdiri dari 4 huruf. Yang pertama sin, yang kedua nun, yang ketiga ro, yang keempat adalah, ya Pak, yang pertama sin, yang kedua nun, yang ketiga ta, ya, yang keempat baru ro. Kita yang pertama dulu hari ini. Apa itu sin? Sin adalah, saya ambil salah satu surah yang ketiga. Surah apa Pak? Yang ketiga Pak? Ali Imran ya. Ali Imran ayat 133. Allah menyatakan di dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Ya. Hari ini kalau cukup kita ambil sekitar 5 atau 6 tafsir yang ada.
Jadi dalam ayat 133 ini Bapak dan Ibu, Allah menegaskan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu. Jadi seorang santri yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, hendaklah segera kita mencari, yang pertama adalah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan salah satu di antaranya adalah bulan ampunan. Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, membakar dosa-dosa kita. Jadi selama sebulan ini Ramadan itu artinya panas ya, harun sadida, panas. Artinya dosa kita dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui puasa Ramadan. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, yang luas langitnya ya, mendapatkan ampunan dari Allah dan surganya. Jadi yang kita inginkan itu Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, sebagaimana doa kita setiap hari bulan Ramadan. Yang pertama ridho, yang kedua surga. Jadi kalau kita melaksanakan amal ibadah tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sangat disayangkan sekali. Makanya para ahli sufi menyatakan waridhoka matlubi, ya Allah, yang kami cari ini adalah ridhomu. Pekerjaan sekecil apapun yang kita kerjakan, kalau tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sayang sekali. Makanya yang kita cari, kita sholat di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sering berpesan kepada santri, kepada mahasiswa, terutama anak-anak saya ketika dulu di tahun 2013 awal mula anak saya masuk pondok, saya pesan yang pertama, cari ridho orang tua dulu ya. Ridho Allah berada pada ridho orang tua. Ketika orang tua ridho, insya Allah juga Allah ridho. Karena tidak ada satu orang tua yang menginginkan anaknya untuk tidak sukses. Semua orang tua pasti menginginkan anaknya sukses. Alhamdulillah, semuanya tiga-tiganya bisa mondok di atas 5 tahun. Yang pertama 5 tahun, yang kedua 8 tahun, yang ketiga sekarang juga 8 tahun di pondok pesantren. Dan sekarang sambil kuliah juga masih mondok. Yang kecil, yang nomor 3 ya. Jadi itu. Kemudian ketika saya mengajar di kampus, saya juga ingin ingatkan kepada mahasiswa, ridho itu penting. Kalian jauh-jauh, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, mahasiswa saya itu. Saya ingatkan, ridho Allah berada pada ridho orang tua. Kalau orang tua tidak ridho, maka carilah ridho orang tua terlebih dahulu. Begitu juga kita ibadah Bapak dan Ibu, ridho perlu. Ridho suami kalau istri ya. Kalau kemarin saya nyatakan, kalau ibu-ibu pergi ke tempat-tempat yang baik-baik seperti majelis taklim, ke masjid kan bisa dirapel Pak. Yang atau ayah, abi umpamanya kan. Saya rencana setahun ini tiap hari Kamis ikut pengajian di Masjid Al-Uswah ya, 1 tahun izinnya ya, dirapel. Bagi bapak yang inginkan ridha Allah, tentu bapak juga akan menyetujui. Kenapa? Tujuannya baik dan bagus ya. Jadi yang kita cari itu adalah ridha Allah ketika kita beribadah. Kita tadi saya nyatakan, kita di sini sejenak melaksanakan iktikaf karena Allah. Kalau Allah ridha, pahalanya sebagaimana kita iktikaf semalam suntuk. Kita baca 1 ayat Quran, kalau Allah ridho, pahalanya bisa sampai 6.236 ayat ya. Para sahabat itu kan berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran. Ada yang jalannya panjang, ada jalannya pendek. Sahabat Utsman jalannya pendek Pak, membaca 3 kul.
Membaca qul huwallahu ahad 3 kali kan selesai satu Al-Qur'an. Pagi ini kita niatkan sambil duduk, ya Allah aku ingin mengkhatamkan Quran, baca qul huwallahu ahad 3 kali. Sama pahalanya dengan mengkhatamkan Quran. Tadi Bapak Ibu sholat sunat. Ya, sholat sunat itu kan ketika kita sujud terakhir. Sujud terakhir itu kan boleh macam-macam doa kita baca Bapak dan Ibu, tambahannya kan. Setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kita boleh menambah doa yang lainnya. Umpamanya Allahumma tahtim alayya bi husnil khatimah wa la tahtim alayya bi su'il khatimah. Ya. Atau doa yang lain, Allahumma ja'alni makhraja, Allahumma ja'alni makhraja, Allahumma ja'alni makhraja 11 kali. Jadi doa kita pohonkan kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan bagi kita, supaya kita tahtim alaina. Kemarin di awal Ramadan Pak ya, ada seorang yang meninggal ketika sholat terakhir ya, sholat tarawih, sholat witir ya. Itu kan husnul khotimah. Yang kita mintakan seperti itu. Ketika doa kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ridha, insya Allah terkabul. Na'udzubillah min zalik, karena menurut pantauan saya selama ini ada orang yang sehari-hari itu kurang baik, ternyata husnul khotimah ketika meninggal baca Quran, ketika meninggal sujud terakhir, ketika meninggal sedang sholat. Tapi ada juga yang sehari-harinya berada tempat pengajian dan seterusnya, tapi tidak husnul khotimah, mohon maaf, meninggalnya lagi A, lagi B dan sebagainya. Yang kita minta adalah ridha Allah, husnul khotimah. Ya. Jadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Jadi ampunan Allah itu dari Tuhan. Wasilahnya ada dari manusia. Kalau Allah mengampuni dosa kita, artinya dosa yang langsung berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kita sesama manusia, Allah tidak bisa mengampuni. Dosa suami dengan istri, dosa istri dengan suami harus saling memaafkan suami dengan istri. Dosa bapak kepada anak, dosa anak kepada bapak harus saling memaafkan bapak dengan anaknya. Ibu dengan anak juga begitu. Mohon maaf bapak dan ibu yang hormati. Iblis itu kan pernah berjanji memerintahkan kepada tentara iblis laknatullah. Di rumah tangga kita itu kadang-kadang kan ada yang sakinah mawaddah warahmah, tapi kan ada yang tidak. Penyebabnya apa? Kata iblis, untuk menjadikan keluarga tidak sakinah mawaddah warahmah itu ganggulah ibunya. Ya Bu ya. Jadi ibu harus hati-hati. Yang diganggu iblis yang pertama sekali itu adalah ibu-ibu. Mohon maaf, mohon ampun kalau salah ini. Nanti tolong di cross check, tolong diluruskan kalau memang saya salah. Iblis itu berjanji perintah kepada tentara iblis, yang diganggu pertama ibunya atas istri. Kenapa istri? Kalau istri merasa sudah tidak cukup, tidak ada rasa syukur lagi, kemudian sudah marah-marah terus, kemudian tidak lagi dihormati kepada suami dan anak-anaknya, itu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri sudah digoda oleh iblis. Oleh karena itu banyak beristighfar. Supaya apa? Keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah kembali. Ridho perlu, ridho suami. Anak perlu ridho kepada ibunya ya. Jadi ampunan dari Allah, tapi ada wasilahnya. Istri lewat suami, lewat orang tua. Makanya mohon maaf, ketika menikah itu bapak dan ibu, orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada suami anaknya itu, supaya membimbing. Dulu dibimbing, upanya saya punya anak gadis 2, selama ini saya hidupi bimbing dan sebagainya. Setelah menikah, maka saya serahkan kepada suaminya untuk mendidik istri tersebut. Ketika suami salah mendidik, maka salahlah suaminya.
Jadi ada feedbacknya antara suami dengan istri. Tidak serta-merta istri yang salah, tapi bisa jadi suami yang salah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, wasyari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Jadi bersegeralah kita menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk menuju ampunan Allah? Yang pertama, banyak taubatan. Rasul memberi contoh taubat itu yang pertama banyak istighfar. Rasul memberi contoh 70 kali. Kan gitu. Bapak dan Ibu bisa amalkan setelah sholat subuh, setelah baca doa, istighfar Pak 70 kali. Pagi dengan sore setelah sholat maghrib. Ya diamalkan sebentar, setelah berdoa kita istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih minas sairil ma'si wal dzunubi, ya, minal ma'si wal dzunubi, dari segala kemaksiatan dan dosaku, ya. Kita istighfar atau pendek saja astaghfirullahaladzim 70 kali, ya, sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Itu salah satu di antara untuk menuju maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu nadam itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan salah. Umpamanya suka ngerumpi atau suka ngetik. Sekarang ini kan tangan yang sering salah Pak, share sesuatu yang tidak jelas, itu bahaya ya. Share sesuatu yang hoak itu bahaya. Sekarang ini fitnah terbesar dengan gadget ini, ya, menge-share sesuatu yang tidak jelas, yang tidak baik, yang kita tidak tahu kebenarannya. Apalagi video YouTube Bapak dan Ibu bisa diedit, ya. Harus kita hati-hati dulu, jangan sampai share salah. Setelah itu mandi tobat. Udah Pak, kemarin sebelum Ramadan udah pada mandi? Sudah ya? Sholat sunat tobat sudah? Sudah ya? Saya yakin dan percaya biasanya Bapak Ibu yang rajin pengajian tahu. Triknya sudah tahu. Cuma di beberapa daerah ada namanya mandi balimau, bakasai dan sebagainya kan. Mandi sapar, mandi apa lagi Pak? Semua mandi ada dia. Tujuannya itu tadi untuk membersihkan jasmani dan rohani kita dari segala gangguan, dari segala dosa dan maksiat kita. Jadi astagfirullahaladzim, kalau kita tidak panjang cukup, atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih minas sairil ma'si wal dzunubi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masalah yuhyi wa yumit itu kan ikhtilaful ulama ya. Tapi hadisnya tegas ada, ya kan itu. Jangan dikatakan itu bid'ah pula yuhyi wa yumit, ya. Itu tegas hadisnya. Contoh, ada ulama mengatakan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada ulama mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu di dalam Sahih Tirmizi ada, Sunan Tirmizi ada. Kemudian dalam kitabnya An-Nawawi juga ada warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh yang seperti itu. Jangan dikatakan itu bid'ah, dolalah, masuk neraka dan sebagainya, karena belum baca saja. Dalilnya ada, ya. Jadi itu cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ampunan Allah. Jadi Bapak dan Ibu perlu kita sadari bahwa ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas sekali. Allah tidak terbatas memberikan ampunan kepada hambanya, tergantung pada hambanya. Dalam lagu Bimbo dinyatakan engkau dekat aku dekat, engkau jauh aku jauh. Kenapa? Itu berdasarkan hadis qudsi. Ana inda dhanni abdi. Kata Allah, aku ini ana inda dhanni abdi. Aku ini terserah kepada pandangan hambaku, prediksi hambaku. Apabila hambaku mengatakan aku dekat, pasti aku dekat. Ya. Dalam hadis qudsi itu kan panjang nyatakan. Idza atani khirwalan, ya. Kalau kamu datang sibron, ya. Apabila hambaku mendatangi aku satu jengkal, ya, maka Allah akan mendatangi kita satu hasta.
Ketika kita mendatangi Allah satu hasta, maka Allah akan mendatangi kita satu depa. Ketika kita mendatangi Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendatangi hambaku dengan berlari. Itu diaplikasikan dengan lagu Bimbo, Pak. Dari hadis qudsi. Jadi Allah itu tergantung prasangka kita. Kalau kita merasa dekat dengan Allah, ini kan kalau kita analogikan turunnya ayat, umpamanya ketika Allah berfirman ingin menjadikan Adam di muka bumi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kemudian Allah menyatakan la taqraba hadhis sajarata, jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Adam dan Hawa dilarang mendekati pohon ini. Kalau kita analisa secara bahasa, wala taqraba hadhis sajarata, itu kan isim isarah Bapak dan Ibu. Isim isarah lil qarib, isim isarah untuk yang dekat. Jadi posisi Allah, mohon maaf kalau salah, prediksi para ulama, Allah dekat, Adam juga dekat, sama-sama dekat. Adam jangan dekati pohon ini, berarti posisi Allah dan Adam dekat. Tapi ketika Adam sudah makan buah khuldi, Allah berfirman lagi, alam anhakuma antil kumas sajarati, bukankah dulu aku sudah berfirman, sudah mengatakan kepada kalian berdua, jangan kalian dekati pohon itu. Tilkuma, tadi hadhihi, hadhi dekat, hadha hadhihi, tilkanya jauh, tilka zalika, tilka jauh. Jadi ketika kita tidak berdosa, itu posisi kita kepada Allah dekat. Tetapi ketika kita sudah berdosa, posisi kita dengan Allah jauh. Itu yang harus kita resapi Bapak dan Ibu. Makanya ketika batin kita ini Pak, keluh kesah, halu'a, khuliqal insana halu'a, manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ketika batin kita ini tidak tenang, pasti ada sesuatu yang salah kita lakukan, ya. Tapi ketika batin kita ini tenang, tentram, adem, tidak ada salah rasanya, nengok suami senang, nengok istri juga senang, bapak-bapak nengok anak juga senang, berarti tidak ada yang salah. Tapi ketika kita nengok anak nggak senang, berarti ada yang salah. Ibunya atau bapaknya atau anaknya yang salah. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak punya salah, kita dengan Allah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, maka katakan aku itu dekat. Ya. Dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, sudah setengah jam saya kira cukup. Jadi santrinya kita potong Pak ya. Yang pertama aja kita hari ini, insya Allah Kamis depan mudah-mudahan berada Tanjung Pinang. Ya, Kamis depan kita lanjutkan nunnya ya, nunnya. Jadi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi langit dan bumi, ya luas ampunan Allah seluas langit dan bumi itu hanya disediakan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Ya, ampunan Allah luasnya seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah untuk manusia yang bertakwa. Takwa itu memiliki banyak arti. Salah satunya adalah lil wiqayah. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang hati-hati, setiti kata orang Jawa. Kata orang Jawa bilang setiti lan hati-hati. Ya. Jadi ketika kita ngetik hati-hati, ketika nge-share hati-hati, ketika ngomong hati-hati, ketika berpikir juga hati-hati, berbuat bertingkah juga hati-hati, penuh dengan kewaspadaan. Jadi inti takwa adalah orang yang selalu waspada. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita istiqomah melaksanakan perintah Allah dan istiqomah juga meninggalkan larangan-larangannya. Mohon maaf, ada tanya jawab kira-kira Pak? Ada? Silakan kalau ada.
Kalau bisa saya jawab, kalau enggak ya saya serahkan Pak Kiai Najmuddin. Enggak ada Pak ya? Mungkin disimpan dulu Pak, minggu depan kalau ada pertanyaan. Saya kira demikian pada subuh yang berbahagia ini. Sekali lagi saya mohon ampun pada Allah dan mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat kita amalkan bersama dan dapat menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.